Father Jesus. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Tuhan leave us alone, Jesus. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus Tuhan. Airmu bagai nusa rindu, selalu ku hidup dalammu. Dan ku kan minum airmu bagai nusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh sangat ku cinta. Syukurmu kepada Tuhan pagi ini, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas berkat-Nya yang tak pernah berhenti di hidupmu. Thank you Lord. Oh, oh. Hidupmu di dalam
sumber Tuhan. Sumber ya Bapa. Kami ingin terus datang kepada sumber itu ya Yesus. Pagi ini kami kejar sumber itu ya Bapa. Tiada habis-habisnya jika kami kejar sumber yang ada di dunia ini ya Bapa. It will never end, it will never end Jesus. Namun sumber yang berasal daripadamu yaitu kasih-Mu ya Bapa dan hadirat-Mu. Ketika kami datang kami merasa cukup ya Bapa. We don't need anything else Jesus Lord ya. Kami tak butuh yang lain lagi ya Bapa. Hanya hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu berseri. Pagi ini kami datang bagaikan rusa yang rindu, karena kami rindu hadirat-Mu selalu Bapa. Yesusku, ku kan menari dan bersuka karena-Mu oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku oh yeah. Oh. Yes Lord, karena-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selalu ku hidup dalam-Mu. Amen. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar apa yang kami nyanyikan Tuhan adanya pagi ini ya Bapa, bahwa Kau sangat kami cinta ya Bapa. Terus ajar kami terus Tuhan untuk mencintai-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Walaupun kami jauh dari sempurna ya Bapa, tapi kami ingin menjadi terus seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, disenangkan dan dimuliakanlah nama-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mencari wajah-Mu dan kami menemukan kasih dan sukacita itu ya Bapa, hanya di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersukacita lebih lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Sebab Kau Raja yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Semua yang siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kuat kita? Amin. Haleluya. Yesus, Kaulah kuat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depan kami Tuhan, Engkau selalu ada dengan kami ya Bapa. Bersamaku berhiburan pada kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janji-Mu, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gerubaku dan keselamatanku, kuatanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber pemenanganku.
Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kebanggaanku, batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Come on church. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Allah sumber kemenangan kami ya Bapa. Come on. Nyanyi bareng. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau bersertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, namaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau bersertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, kita katakan amin. Saat ku pandang gunung menghadap setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau bersertaku, kau menjaga. Tak usah ku tahu, tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau bersertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya. Saudara sendiri nyanyikan, kau kuatku, kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya. Lagi sekali ya, come on church, sing it out. Kau kuatku, kau imanku, saudara sendiri sekali lagi. Kau
yang baru nyanyikan lagu ini. Come on church, sing it out loud. Kau kuatku. Haleluya. Saya persilakan duduk, kita akan dengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Maka di dalam kita mengikuti doa puasa 21 hari ini, saya harapkan Tuhan banyak berbicara pada kita, baik secara pribadi maupun korporat, pelayanan kita bersama. Tetapi kita lihat ada dua orang wanita yang mengalami multiplied grace. Di dalam pembacaan kita tentang kehidupan daripada Ruth. Yang pertama adalah Rahab, ibu daripada Boaz. Boaz konglomerat Bethlehem itu siapa ibunya? Ibunya adalah seorang yang disebut pelacur. Bahkan pakai terjemahan lain perempuan sundal. Saudaraku, seorang bernama Rahab, dia adalah dari bangsa Kanaan. Kita melihat bagaimana Tuhan melarang pernikahan dengan secara eksplisit, secara jelas. Yang Tuhan bilang tidak boleh itu adalah dengan orang Kanaan. Sedih hati daripada Ishak dan Ribka, yaitu ketika putranya Esau menikahi dua perempuan Kanaan. Dan ketika melihat bahwa tidak menyenangkan orang tuanya, dia salah lagi. Dia mengambil putri daripada Ismail. Saudara yang kekasih Tuhan. Dan kemudian kita lihat Rahab, ya, seorang yang beriman. Tertulis dalam daftar daripada pahlawan-pahlawan iman, Ibrani 11. Karena dia yaitu menerima dengan damai sejahtera dua orang pengintai. Dan kita tahu salah satu pengintainya adalah Salmon yang menjadi suaminya. Salah satu ya pahlawan nasional ya. Tetapi kita lihat bagaimana ketika dia menerima kedua pengintai itu. Ini yang keluar dari mulutnya. Aku percaya, kata Rasul Paulus, karena itu aku berkata-kata. Dari mana kita tahu orang beriman? Yang keluar dari mulutnya itu ketakutan atau sukacita. Orang yang bersukacita itu orang yang kuat. Dan kita tahu, the joy of the Lord is your strength. Dia berkata kepada mereka, aku tahu bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini pada kamu. Sekalipun Yeriko boleh bentengnya sangat tinggi, telah ditentukan. Ya, bahwa negeri ini akan diberikan kepadamu. Kita semua ngeri. Kami semua telah tawar hati. Hati kami telah meleleh mendengar Allahmu yang membuka laut Teberau. Bukan cuma itu, juga menyerahkan dua raja raksasa, Sihon dan Og. Siapa kita ini? Pada waktu saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rahab ini, saya bayangkan dengan 10 pengintai yang lain. Tahu siapa nama 10 pengintai yang lain? Tidak ada yang ingat. Tidak ada orang ingat nama pecundang. Tetapi Rahab mengalami multiplied grace. Bukan cuma dia diterima jadi jemaat Tuhan. Dia berkata, Tuhan pasti memberikan, tapi tolong bersumpah kepadaku supaya engkau ingat aku dan keluargaku. Rahab si pelacur, yaitu menyelamatkan seluruh keluarganya ketika dia menurunkan kedua pengintai itu. Dan sebagai tandanya ada tali berwarna kirmisi. Kirmisi itu warna apa? Warna darah. The blood of Christ.
darah daripada Yesus. Karena itu saudara yang kekasih Tuhan, jangan kalah dengan iman daripada Rahab. Lebih baik mantan pelacur daripada mantan pendeta. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dia mengalami multiplied grace. Dia menurunkan Boaz yang hebat. Lalu kemudian sampai kepada Isai dan kepada King David. Dan lanjut sampai Yusuf, yaitu menjadi suami pada Maria dan menjadi ayah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang dahsyat? Kiranya itu terjadi pada Anda. The year of multiplied grace. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami meyakini bahwa this is the year of multiplied grace, Jesus Lord God. And we live in your grace, Jesus. Terima kasih Tuhan. Maka daripada itu kami ingin dengan dari hati kami terdalam mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk your grace that never ends in our life Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Yes Lord, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena terima kasih Tuhan Yesus. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Ya, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sangat baik. Sekali lagi dengan iman angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami ada saat ini semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih. Haleluya. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami percaya bahwa hari ini jadi dan ada karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia yang besar yang Engkau sudah korbankan di salib untuk kami semua Tuhan. Kau rela tinggalkan semua yang terbaik. Bahkan kesetaraan dengan Allah bukanlah milik yang harus dipertahankan. Itu yang menyebabkan hidup kami berguna dan berarti hari ini. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Tidak bisa diganti dengan apapun. Dan tidak bisa ditukar dengan barang apapun. Kalau hari ini ada, kami bersyukur. Dan kami mau katakan dari hati kami, betapa kami berterima kasih untuk semua perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami melihat dalam masa-masa yang sukar dan sulit ini, pertolongan Tuhan itu sempurna, tidak pernah meninggalkan kami. Kami melihat di masa-masa yang sukar dan sulit ini, tangan kanan-Mu yang penuh dengan kuasa, itu yang setia untuk memegang tangan kami. Dan Engkau yang berperkara dengan kami setiap waktu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memandang kepada kemuliaan-Mu. Kami tidak tercampur dengan dunia ini. Karena kasih-Mu yang besar itulah yang menyelamatkan hidup kami. Membuat hidup kami berguna dan berarti hari ini. Di hadapan tahta kemurahan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu turun atas kami di tempat ini. Sehingga waktu firman Tuhan disampaikan, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Yang bimbang teguh hatinya, bahkan yang mati bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang mengherankan itu yang terjadi atas kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Beri hati seorang murid, telinga sebagai seorang murid. Untuk kami jemaat-Mu di tempat ini, bukan hanya pintar untuk mendengar, tapi pintar untuk melakukan kebenaran firman Allah. Karena firman-Mu berkata kepada kami, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, mengerti dan melakukan firman Allah. Bicara kepada kami Tuhan, seperti apa yang Engkau mau, seperti apa yang isi hati-Mu mau sampaikan kepada kami. Setiap kami pulang pasti dengan pemulihan, setiap kami pulang pasti dengan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu itu yang kami minta hadir atas kami di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, setiap kita warga kerajaan sama-sama berkata amin. Baik, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, warga kerajaan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Boleh saya buka? Iya, minta izin ya.
Saya percaya bahwa memasuki tahun yang ketiga kita di masa-masa pandemik, kita bukan lagi orang yang bingung untuk berjalan di masa-masa yang sukar ini. Justru kita ini adalah orang-orang yang terlatih. Amin. Dan saya berdoa, dan tentunya ini kerinduan kami para hamba-hamba Tuhan, para gembala, supaya kita gereja menjadi berkat. Dan kalau hari ini ada, tentunya kita dibekali untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Tahun ini kita bicara tentang the year of multiplied grace. Saudara-saudara, sepanjang yang saya tahu seharusnya saudara-saudara warga kerajaan sudah mengerti arti dari kata grace. Ya, kita berdoa tidak ada lagi jemaat yang bingung dengan kasih karunia. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena berkat Injil, kabar baik, kita diselamatkan. Kasih karunia itu simpel saja, itu berarti sesuatu yang gak layak untuk kita terima, tapi diberikan kepada kita. Barang yang bersih digantikan, diberikan kepada kita untuk menggantikan hidup saya dan saudara yang kotor ini. Kita yang gak ada gunanya dijadikan berguna. Kita yang seharusnya mati, kita dibangkitkan hidup kembali untuk jadi berkat. Kata ini tentunya kita sangat-sangat bisa mengerti dan sangat mengetahui. Tetapi orang yang hidup hanya tahukah arti kata ini tapi tidak pernah mempraktekkan arti kata ini, maka mereka nggak akan pernah mengerti tentang arti kasih karunia Allah. Sebab itu orang yang tidak mengenal Yesus, mereka selalu menghina-hina kita bicara tentang kasih karunia. Orang yang tidak mengalami Tuhan, orang yang nggak pernah berjumpa pribadi dengan Tuhan, mereka pasti akan mengolok-olok yang sedang berkata, kita hidup karena kasih karunia Allah. Karena orang di luar sana tidak mengerti, saudara-saudara. Itu sebabnya tahun ini kalau Bapak pendeta senior kita bicara tentang multiplied grace, itu berarti kita warga kerajaan harus memultiplikasi apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saudara, jangan sia-siakan kebenaran, jangan sia-siakan kasih, jangan sia-siakan kemurahan-kemurahan Tuhan yang ada dalam hidupmu, saudara. Dengan cuma menjadi penonton, dengan cuma sekedar menjadi orang yang bangga sudah menerima kasih karunia Allah. Jangan saudara-saudara. Terlalu banyak orang yang di gereja hanya sekedar ikut-ikutan, gak pernah membangun sesuatu, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini gak pernah mengerti tentang kasih karunia. Orang yang cuma meramaikan gereja adalah orang-orang yang gak mengerti kasih karunia. Saudara-saudara dengar baik-baik ya. Tadi saya ini kalau khotbah ya apa adanya ya, mohon maaf ya. Jadi kita jangan cuma sekedar mengerti. Sehingga seringkali orang yang cuma sekedar mengerti tapi tidak mengalami dan memultiply, melipat gandakan kasih karunia dalam hidupnya. Dengar baik-baik, orang-orang ini hanya jadi orang-orang pengkritik dalam gereja. Yang suka cuma ngomong tapi gak pernah buat apa-apa. Dan saya percaya kasih karunia yang dilipat gandakan untuk kita di GBI Rock International Ministry yang disampaikan melalui Bapak pendeta senior kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin, mau membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Supaya kita setiap jemaat warga kerajaan gak cuma jadi penonton, gak cuma senang melihat gereja beribadah hari Minggu, enggak saudara-saudara, berhenti lakukan itu. Harus memultiplikasikan apa yang ada di dalammu. Supaya orang di luar sana yang mengolok-olok tentang kasih karunia Injil, mereka akan datang kepada Tuhan dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Soalnya gak bisa berhenti saudara hari-hari ini. Itu sebabnya kita mau melihat karya besar yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kalau tahun ini dan di bulan ini kita bicara tentang
Chosen by the grace, by the king. Kemarin saya khotbah. Saya ini orang Batak. Kalau ngomong Inggris ya semaunya saya aja. Chosen saya bilang. Selesai saya khotbah di Depok, bukan di GBI Rock Depok ya. Tiba-tiba satu orang datang ke saya, "Pak, terima kasih. Saya ini guru bahasa Inggris, Pak," katanya. Bukan chosen, Pak ya. Nanti Bapak mau dipakai Tuhan di bangsa-bangsa, tapi chosen katanya begitu ya. Jadi saudara jangan salah seperti saya. Ya. Jadi dia bilang gitu sama saya, "Pak, saya berdoa Bapak dipakai Tuhan." Amin, saya bilang. Butuh kasih karunia menerima kritikan-kritikan yang seperti ini, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur kita ini hidup karena kasih karunia Allah. Yang tadinya hanya sampah, tapi ditaruh Tuhan di tempat yang termulia. Amin, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah kita buka ayatnya. Di dalam Roma pasal yang ke-9. Sebelum nanti kita bicara juga tentang Galatia. Bagaimana tema yang diberikan kepada kita Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-15. Bagaimana Paulus menyatakan dirinya di ayat yang ke-15 dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-15. Ia dipilih oleh raja. Tapi saya tertarik dengan ayat yang terakhir dari perikop ini, dia bilang gini. Dan raja itu dipermuliakan karena aku. Saudara, ini multiplied grace. Apakah raja dipermuliakan? Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Sebelum kita baca Roma, saya mau bersaksi saudara-saudara. Tahun lalu tahun pergumulan buat saya dan istri. Karena kami ditipu oleh orang dekat kami. Saya secara pribadi udah sering ditipu. Dan saya secara pribadi kadang-kadang ada orang yang mau menipu saya izinkan saya ditipu. Karena punya hati gitu ya, orang mau menipu-nipu. Dalam pikiran saya cuman ngapain kamu nipu-nipu saya? Saya udah tahu apa yang mau kamu lakukan. Tapi udahlah, yang penting kamu bisa berubah hidupnya, tipulah saya. Kira-kira begitu. Sampai nanti dia sadar, sebab saudara-saudara kita gak bisa menyadarkan orang. Perjumpaan pribadi orang tersebut dengan kasih karunia Tuhan, itulah yang mengubahkan hidup manusia. Amin. Kita gak bisa saudara-saudara, kadang-kadang kita udah tahu bahwa kita, aduh ini orang kenapa sih gak berubah-berubah hidupnya. Ya karena dia gak pernah ketemu dengan sumber kasih karunia itu. Jadi tahun lalu kami bergumul dengan ini. Saya pribadi jujur aja saya udah pernah ditipu orang, udah berkali-kali ditipu orang. Dan buat saya itu biasa. So, saya yakin kalau saya ditipu orang itu berkat baru buat saya. Ya, asal jangan nipu saudara-saudara. Kalau nipu itu pintu kematian buat saudara-saudara. Nah jadi saya bilang sama istri saya, udahlah sayang, gak usah terlalu dipusingkan. Tapi ya namanya istri saya kan orang Manado. Orang Manado itu harga dirinya lebih tinggi daripada harga diri yang lain. Ada di sini orang Manado? Jadi gak bisa bang, ini begini. Aduh sayang, uang segitu kita bisa cari. Tapi nama baik kan lebih penting. Ya, kita ini hamba Tuhan, sudahlah. Bang ini begini. Memang salah saya juga sebagai seorang Adam ya. Waktu pertama kali kami ditawarin bisnis ini, saya udah bilang gak usah, gak masuk akal saya hitung-hitungannya. Saya udah sering ditipu orang yang begitu-begitu, udahlah gak usah sayang. Tapi istri saya bilang, tapi ibu pendeta ini ikut, ibu gembala ini ikut, yang ini juga ikut. Saya gak tergoyahkan saudara-saudara. Saya bilang enggak. Hampir 1 bulan istri saya bujuk-bujuk saya bilang enggak. Tapi malam terakhir waktu saya mau kembali dari Manado ke Jakarta, dia bilang lagi, bang kita kan mau berkebun, kami sedang buka perkebunan cabai, bukan perkebunan lah ya, buka sedikit pertanian cabai di Manado sana. Kan kita punya modal ini aja ya yang kita pakai untuk ini, nanti kan lumayan ada tambahannya untuk modal kerja kita. Saya bilang gak usah sayang, sampai saya ketemu dengan sahabat ini, dia bilang gini bang, ini bukan tipu-tipu katanya gitu. Ini begini, dia ceritakan semua, dia jelaskan. Saya tetap bilang gini, kamu bisa masuk penjara gara-gara ini. Tapi gak tahulah bagaimana malam hari itu, saya bilang sama istri saya, kita ikut 1 kali aja ya. 1 kali saja. Saya seperti kondisi di Kejadian pasal yang ketiga. Waktu iblis menggoda Hawa. Ini serius saudara. Waktu iblis menggoda Hawa, Adam ada di situ. Dan Adam mengizinkan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya ada di situ.
Lalu istri saya bilang gini, itu kan bang 1 kali aja katanya. Oke lah. Jadi saya membiarkan istri saya memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Celakanya yang transfer uangnya saya gitu. Setelah perjanjian sekian, saya nggak tahu apa-apa lah ya, saya kembali ke Jakarta dan istri saya di hari yang keberapa gitu telepon, bang uangnya mau dibalikin berserta dengan keuntungan investasinya. Lalu istri saya bilang, dia udah mau datang nih bang, oke terima aja. Tapi dia nawarkan lagi bang, ada bisnis baru. Kita tinggal nambah uang sekian, nanti kita akan dapat sekian dalam 1 bulan ke depan. Saya bilang gini, kita janji cuma 1 kali. Suruh dia datang, kasih uangnya. Sejak hari itu saudara, dia gak pernah datang orang ini. Jadi saya bilang sama istri saya, uangnya udah hilang, udah biarin aja, kita belajar. Saudara, lalu istri saya mulai marah ini karena orang dekat seperti keluarga, tiap hari main di rumah. Lalu dia bilang gini, gak bisa bang, ini harus ini. Cuma kan posisi saya di Jakarta. Sampai WA saya diblok sama istri saya. Ya, memang gara-gara uang bahaya rumah tangga ya saudara-saudara ya. Serius saudara-saudara. Sampai WA saya diblok, sampai Facebook saya diblok. Saya bilang gak usah, saya gak usah ribut-ribut. Saya sebetulnya mau rencana mau terbang juga ke Manado lagi, balik lagi ke Manado. Tapi saya ingat jemaat, aduh jemaat siapa yang ngurusin saudara. Seperti saudara-saudara kan kalau gembala gak ada kan gembala yang lain disuruh datang kan. Supaya saudara aman gitu kan. Jadi saya ingat gak bisa, ini udah musim-musim Natal, gak bisa saya berangkat ke sana. Masih ada mau pernikahan lagi gak bisa saya. Jadi saya tetap bilang sama, telepon mertua. Mertua saya kebetulan pendeta juga. Papa begini. Papa saya bilang, iya saya juga udah nasihati mamanya Noah tapi begini. Akhirnya masalah ini sampailah ke polisi saudara-saudara. Alkitab kan bilang jangan bawa perkara orang benar kepada orang fasik. Ya sebetulnya gak boleh. Tapi ternyata penipu ini sudah menipu banyak orang gitu. Begitu istri saya lempar di Facebook, waduh banyak orang ternyata. Ada yang ini, ada yang itu. Keluarga kami aja ada 8 orang yang ditipu. Yang kita gak pernah tahu selama ini. Jadi istri saya bilang gini ke saya, itu kan bang kalau saya gak taruh di Facebook gimana? Kita semua ditipu. Dalam hati saya ya itulah kasih karunia sebetulnya. Sampai polisi, lalu orang yang menipu kami sepertinya punya teman-teman polisi-polisi yang di Polres sana. Tuhan ingat, saya teringat gini, saya punya banyak teman-teman polisi. Ada yang bintang 2, ada yang bintang 3, bintang 1. Kebetulan Kapolda Sumatera Utara juga keluarga. Ya, bintang 3. Punya bintang enggak? Bintang di langit. Jadi di kepala saya teringat itu. Terus ada keluarga juga di Polda Sulut. Aduh. Tapi Tuhan bilang gini, kamu mau andalkan aku atau andalkan orang-orang itu? Saudara-saudara, mulut saya ini tertutup. Tangan saya tertutup untuk telepon orang-orang ini saudara. Tuhan cuma bilang gini, mau ngandalkan mereka atau mau ngandalkan aku? Wih ngeri saudara. Jadi saya bergumul dengan hal-hal seperti ini. Orang itu yang menipu kami dengan enaknya WA saya. Mita bodoh sekali bodoh. Istri saya dibodoh-bodohin. Tapi Tuhan bilang kamu perlu mengampuni orang yang begitu. Saudara-saudara kalau saudara-saudara mau baca WA saya gak pernah keluarkan ucapan-ucapan yang gak baik sama orang itu. Saya bilang kita berdoa supaya kamu pun baik-baik. Sejak awal kan saya udah bilang kan nanti kalian bisa masuk penjara gara-gara yang begini. Berjalan waktu saudara-saudara. Mau andalkan Tuhan atau andalkan manusia. Kebetulan saya baru dari Surabaya. Saya puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan juga mengajar di sekolah polisi negara. Jadi ketemu dengan jenderal-jenderal itu ngajarin polisi-polisi untuk mengajar dengan benar gitulah, karena kita mendidik para gadik, tenaga didik di sekolah polisi negara. Jadi pikiran saya nggak bilang setan ya, pikiran saya selalu bilang telepon mereka, telepon itu sebentar selesai. Tapi Tuhan selalu bilang gini, mau andalkan aku atau andalkan mereka. Soalnya pergumulan saya panjang untuk itu, belum lagi diblok sama istri. Bukan masalah kami sebetulnya, tapi kami jadi bermasalah.
yang pengalaman-pengalaman ketawa-ketawa nih ya. Ya, yang diam-diam ini pelaku utama ya. Jadi bergumul dengan hal ini. Sampai satu titik kakak ipar saya juga kena tipu. Kakak ipar saya nggak tahu pernah ada kenalan juga di Mabes Polri, seorang jenderal bintang 1, saya nggak sebutin namanya. Tiba-tiba dia di WA, selamat Natal gitulah kan. Lalu dia teringat, oh ini ada jenderal nih, gitu kan. Singkat cerita, akhirnya dia telepon, dia ceritakan kasus ini. Jenderal itu video call sama Kapolres. Kalau udah Kapolres yang ngomong kan, udah jenderal yang ngomong, Kapolres langsung apa? Siap komandan, begitu ceritanya. Lalu saya berangkat ke Manado, dan saya ketemu dengan seorang family di sana, keluarga dulu, teman besar juga di Medan. Dia di Polda. Lalu ketemu lagi dengan ketua BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Daerah gitulah ya. Teman satu kelas saya di Medan dulu. Lalu saya cerita lah gitu ya. Mereka bilang gini, kami mau tolong, oke bisa kan? Tapi Tuhan ingatkan lagi, mau andalkan saya atau andalkan mereka? Soalnya pergumulannya panjang, sampai akhirnya pergumulan ini memang membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa menerima orang yang bersalah, menerima orang yang menipu kita, yang menyakiti kita, dan kita berkata, aku mengampuni engkau. Saya butuh kasih karunia. Sampai akhirnya saya jelaskan kepada istri saya, dan saya katakan gini, enggak satu pun tangan. Saya telepon seorang gembala di sana, gembala kebetulan yang orang nipu kami ini bergereja di sana. Pak, saya punya teman-teman banyak ini Pak kalau urusan-urusan gini, karena mereka udah bayar polisi sepertinya. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu enggak bisa dikalahkan dengan apapun. Sampai mereka bikin tipuan-tipuan dengan apa? Surat hamil lah supaya enggak ditahan segala macam. Saya ketemu dengan penyidik di sana, penyidik bilang, Pak begini. Saya coba bilang, udah enggak apa-apa, semuanya baik-baik, nanti Tuhan bereskan. Dalam kesaksian ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, di masa-masa seperti ini kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk bisa berjalan kuat hari-hari ini. Dunia ini mengecewakan kita. Ada banyak orang yang berkata, bahkan pendeta-pendeta berkhotbah bahwa 2022 gak akan lebih baik dari tahun 2021, betul? Lalu saya bilang, gak usah dengarkan pendeta-pendeta yang nakut-nakutin, memang Alkitab udah tulis begitu, bahwa dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya dan kehancurannya. Jadi gak usah pusing dengan orang-orang seperti itu. Dan saya katakan hari ini buat kita bahwa kita ini dipilih oleh Raja. Kalau Raja yang milih kita, gak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Nah kita buka dalam Roma pasal yang ke-9 ini. Dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-21 sampai 26. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara, kalimat ayat ini dimulai dengan kalimat yang bertanya, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Kita suka nyanyi, engkau penjunan ku tanah liat. Sebetulnya terserah Tuhan, Tuhan mau buat apa aja terhadap diri kita. Ayat ini bicara begitu, bahwa dia yang punya hak 100% sepenuhnya untuk hidup saudara dan saya. Ayat 22 berkata, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Ini butuh kasih karunia saudara-saudara. Yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya, yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Saudara, bentuk bagaimana Tuhan memilih kita itu punya keunikan-keunikan masing-masing. Kita terlahir di suku apa, itu haknya Tuhan. Kita terlahir di tanah mana, itu juga haknya Tuhan. Sebab dia yang memilih saudara dan saya. Lalu dikatakan yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain.
Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih kusebut kekasih. Ayat 26 saya suka. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudara, kita di dunia ini, waktu Tuhan mati di kayu salib, semua orang dipanggil, saudara-saudara. Tetapi enggak semua orang yang dipilih. Nah, kalau bulan ini kita bicara tentang chosen by the King, kita ini orang pilihannya Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan pemerintah-pemerintah di udara. Saudara-saudara, kalau bukan orang pilihan, enggak akan menang. Jadi kalau kita dalam konsep pemikiran kita ini orang yang sudah diselamatkan dan kita hanya datang biasa-biasa saja ke gereja, nggak lakukan apa-apa, saudara orang yang udah gagal. Amin, saudara. Pelayanan di gereja sih oke, saudara-saudara. Tapi saya mengingatkan kepada saudara-saudara dan kepada anak-anak kita yang di KGC Jakarta, kalau kerjamu cuma main musik, nggak pernah bawa jiwa, mau ngapain? Gak usah capek kamu di situ. Boleh main musik keren, tapi bawa jiwa datang di gereja ini. Perkenalkan orang kepada Yesus. Itulah bukti kasih karuniamu ada dalam hidupmu. Kalau cuma hebat pimpin pujian, nggak pernah nginjil, saudara-saudara. Itu bukan orang pilihan. Orang pilihan itu, kata firman Tuhan, melawan pemerintah-pemerintah di udara. Mematahkan setiap kuk, itu orang pilihan. Saya nggak sedang bilang di sini nggak bagus, semuanya keren-keren ya. Tapi saudara-saudara, gereja harus jadi jawaban. Kita harus bawa lebih banyak orang lagi kepada Tuhan. Makanya dalam Galatia, kalau saudara-saudara baca benar-benar kitab Galatia, tema kita sepanjang tahun ini, bagaimana Rasul Paulus bersaksi bahwa aku ini dulu orang yang menyesah orang-orang Kristen. Tapi aku sekarang dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Aku diutus ke Roma, ke Korintus, ke tempat-tempat yang lain. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan yang lebih luar biasa lagi dikatakan tadi, bahwa hidupku memuliakan Allah. Saudara, kalau kita nggak pernah memikirkan sampai ke sana, saudara-saudara, lupakanlah urusan bergereja, lupakan. Saudara harus pikirkan jiwa-jiwa. Saudara silahkan bawa uangmu ke gereja ini. Tapi hidupmu harus jadi berkat untuk orang di luar sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Nggak usah sok keren-keren kita hari-hari ini. Ya, nggak terlalu penting saudara-saudara. Dan di ayat berikutnya dikatakan, yang di ayat 26 tadi dikatakan, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudara, orang sekeliling kita harus tahu kita ini punya Allah yang hidup. Allah yang membela kita dan memelihara kita. Amin. Dan di tahun ini kita akan lihat pemisahan-pemisahan ini akan semakin terjadi, saudara. Bahwa yang jahat akan semakin jahat, yang suam-suam kuku nanti dibuang ya, saudara-saudara, jangan ada di tengah-tengah. Suam-suam kuku dilempar ke api neraka. Bukan yang setengah-setengah, bukan dibawa ke sorga, bukan. Mohon maaf ya. Mohon maaf yang setengah-setengah. Karena 99% kudus sama dengan tidak kudus. 99%,9999,01 aja nggak kudus, sama dengan nggak kudus. Jadi kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini saudara-saudara, Tuhan udah mau datang saudara-saudara. Kita harus membuktikan bahwa benar Tuhan yang memilih saudara dan saya. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ini enggak main-main saudara-saudara. Nah, jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, lihat saudara dengan baik ya. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bantu saya. Di masa-masa yang sukar ini tidak akan lagi mengalami ketakutan. Tidak akan lagi mengalami khawatir. Tidak akan lagi mengalami bimbang. Bapak rohani kita selalu bilang takut itu dosa. Khawatir itu melecehkan Tuhan. Saudara, area mana yang hidupmu masih takut?
Area mana yang hidupmu masih merasa khawatir? Area mana yang masih bimbang? Urusan rumah tangga, kalau saudara masih takut menghadapi untuk masa depan rumah tanggamu, kalau ada rasa takut di sana, saudara belum bertemu dengan kasih karunia. Belum bertemu, saudara. Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari gereja, bukan aliran kita ya, kalau Pak Arifin selalu bilang gitu. Bukan kita, bukan golongan kita. Dia bilang gini sama saya, Pak, jemaat saya kerasukan setan begini-begini. Diserang-serang setan terus. Saya coba bilang gini, kenapa diserang-serang setan terus? Kan gitu kan. Lalu saya ngomong sama dia, saya baca bukunya Smith Wigglesworth, Bapak Gereja. Waktu setan datang ganggu dia, waktu dia melayani ada setan datang mengganggu dia. Dia cuma bangun, lalu dia lihat setan, dia coba bilang gini, cuma setan, ya tidur aja terus. Nggak ada urusan kita dengan itu udah biarin aja. Tuhan udah menang di kayu salib untuk itu semua. Lalu dia bilang gini, tapi diganggu terus Pak. Ya diganggu, orang kamu main-mainnya di sana, makanya kamu terganggu terus. Nah saudara-saudara, kita sudah dipilih Tuhan. Kalau kita masih ada area ketakutan, area khawatir, area kebimbangan dalam hidup kita, saudara, kita ini bukan orang pilihan. Maka saudara bukan digolongkan dengan orang pilihan. Apa yang kita takutkan di dunia ini saudara? Gak ada saudara-saudara sebetulnya. Orang khawatir dengan pelayanannya. Wah, takut pelayanannya gak maju-maju. Saudara-saudara, jangan takut dengan itu. Lakukan tugas panggilanmu. Makanya Paulus berkata kepada Rasul Paulus, siapa anaknya? Timotius. Bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Itulah celakanya kita. Celakalah aku kalau aku tidak melakukan tugas panggilanku. Waktu aku diselamatkan. Kasih karunia yang besar itu menyelamatkan aku. Aku harus memultiplikasi kasih karunia yang ada padaku kepada orang lain. Saya nggak nyumpain musisi ini. Celakalah kamu kalau nggak pernah bawa jiwa lo ya. Serius saudara-saudara. Celaka, bahaya hidup kita. Ya mungkin kalau urusan sorga saya nggak ikut campur lah ya. Itu urusan Tuhan dengan diri kita masing-masing. Tapi kalau kita nggak pernah jadi berkat untuk orang, beritakan Injil, mulut kita nggak pernah cerita tentang kebaikan Tuhan, saudara-saudara, kita belum terima kasih karunia. Orang yang menerima kasih karunia, dia akan berkata seperti Raja Daud, mulutku penuh dengan puji-pujian, hatiku penuh dengan penghormatan kepada Tuhan. Kemanapun aku pergi, aku akan memberitakan kebenaran. Saudara, apa yang saudara takutkan? Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Ini khotbahnya Pak Timotius Arifin. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa Dia akan menolong kita. Kalau saya yang bersumpah kepada saudara-saudara, saudara bilang, apa itu togap? Tapi yang bersumpah kepada kita Tuhan, yang punya langit dan bumi, yang punya segalanya. Dia yang ciptakan kita dan Dia bersumpah. Kita ini cuma makhluk ciptaan, saudara-saudara. Tapi yang menciptakan kita bersumpah kepada dirinya sendiri untuk tetap menjaga hidupmu, untuk menolong engkau. Dia nggak akan biarkan engkau sendiri, itu sumpahnya kepada kita. Terlalu bodoh saya dan saudara kalau kita masih takut, bimbang, khawatir di masa-masa ini. Terlalu naif hidup kita melayani, tapi kita masih bimbang, takut dan khawatir. Makanya Paulus itu bilang bahwa aku disesah. Bahkan dalam pelayaran-pelayarannya melewati bermacam-macam hal yang tidak menyenangkan. Aku dipenjara. Tetapi berita Injil harus tetap diberitakan. Karena berita Injil adalah kabar kesukaan. Nah saudara-saudara yang kekasih, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri untuk saudara-saudara dan saya. Dan saya mendapati, kebetulan saya datang dengan opung saya nih. Boleh bangkit berdiri opung saya ini. Beliau ini penginjil juga, pedalaman-pedalaman. Menghadap ke sana, biar lihat penginjil kampung gitu ya. Beliau adalah guru sekolah minggu saya dulu ya. Saya agak grogi juga khotbah di depan beliau nih karena senior gitu ya. Tapi kami ya udah sama-sama melayani. Dan kami melayani di pedalaman-pedalaman. Kalau bicara tentang kisah bagaimana dulu perjalanan menginjil dari satu desa ke desa. Beliau ini banyak cerita, saudara-saudara. Bagaimana membangun tempat-tempat, wah kalau nanti kapan waktu boleh main ke sana. Tempatnya mengerikan, masuk saja ke sana.
Dan kita percaya gini, kita ini anak-anak terang, anak-anak Allah yang hidup. Kalau kita datang kegelapan pergi. Tapi kita sibuk ngurusin yang gak perlu diurus, saudara-saudara. Dan kita khawatir kadang-kadang waktu kita memberitakan Injil kita takut. Padahal firman itu yang membela hidup kita. Waktu kita memberitakan Injil, Injil yang menyelamatkan kita. Orang berusaha untuk mematikan kita, tapi Injil yang menghidupkan saya dan saudara. Jadi kita butuh kasih karunia lebih lagi hari-hari ini, saudara-saudara. Nah, saya akan bahas satu persatu. Takut, saudara-saudara. Ini juga saya ambil dari bincang-bincang Pak Arifin dengan GBI Rock yang ada di Surabaya. Takut. Dalam Yesaya pasal yang ke-37 ayat 37. Salah satu ayat emasnya Pak Arifin. Dikatakan begini, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu hai Hizkia. Dalam tahun ini orang akan makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Wow, saudara-saudara. Di tahun yang pertama pandemik, saya share apa yang di-share oleh Bapak rohani kita. Di tahun yang pertama pandemik 2020, gereja mengalami kebingungan, saudara-saudara. Tapi kita berusaha untuk tetap stabil. Dan memang kita melihat gereja yang benar-benar gereja gak akan pernah mati, saudara-saudara. Di masa-masa yang sulit itu, seperti pesan Bapak Gembala kita, Bapak Gembala senior kita, bahwa gereja makan dari apa yang tumbuh sendiri. Gereja ini gak kekurangan di tahun-tahun 2020, amin? Enggak ya? Di kita juga puji Tuhan enggak. Kita ngalami kelimpahan justru di tahun 2020. 2021 digambarkan seperti tahun yang kedua. Kembali ke slide saya. Jadi di tahun yang kedua, makan dari apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Saudara-saudara, 2020 banyak gereja yang menabur, betul ya? Betul? Kita makan dari apa yang tersedia, tapi kita juga sedang menabur. Nah, banyak orang yang lupa akan hal ini. Mungkin gerejamu menabur, tapi apakah hidupmu menabur? Apakah keluargamu menabur? Itu harus jadi pertanyaan, saudara-saudara. Dan di tahun yang kedua dikatakan bahwa makan dari apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tahun yang ketiga dikatakan begini, makan dari apa yang ditabur, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. 2022 multiplied grace. Tahun ini, gereja ini, kita di GBI Rock akan membuka kebun-kebun anggur yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gak bisa berhenti, saudara-saudara. Di tahun ini saya percaya akan banyak jemaat-jemaat yang baru. Tadi saya bersaksi kepada siapa? Pak Riki ya, Pak Pendeta Riki. Kita kedatangan banyak jemaat-jemaat. Kita kedatangan jemaat-jemaat yang gak kita pikirin di tahun 2021 kemarin. Orang-orang tua. Nah, KGC Jakarta mengalami perubahan, saudara. Dulu kita anak muda semua, sekarang orang tuanya banyak. Senior-senior, 70, 78, tua-tua. Saya dapat rahasia juga ternyata. Waktu yang tua-tua ini datang, kalau anak muda datang kita menang-menangin anak muda, dia ngajak teman-temannya yang lain agak susah. Kenapa? Karena teman-temannya juga punya ini masing-masing, kesibukan masing-masing. Waktu yang tua-tua ini datang, saudara-saudara. Waduh, saya diberkati di gereja ini, Pak. Minggu depan saya bawa anak saya bawa cucu saya. Makanya tahun lalu kita kedatangan kurang lebih 40 orang jiwa baru. Tapi saya menyadari betul, saudara. Sebab 2020 kita tetap menabur. Di masa-masa yang sulit menabur dari kekurangan kita. Menabur dari apa yang kita butuhkan sebetulnya. Kita butuh tapi kita harus menabur. Dan di tahun 2022 ini saya percaya kita akan membuka kebun anggur yang baru. Keluargamu akan membuka kebun anggur yang baru. Banyak hal yang gak pernah kita pikirkan akan terjadi di tahun ini. Sama seperti apa yang disampaikan Bapak Gembala, Bapak rohani kita. Bahwa makan dari apa yang ditabur. Menuai bahkan membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Saudara, kalau saudara panen yang terbaik biasanya dimakan atau ditabur lagi? Kalau saudara pernah ikuti pesan Bapak rohani kita, bahwa yang terbaik itu kita nikmati, saudara. Banyak kali kita berpikir yang terbaik itu harus disimpan gitu. Enggak, saudara.
Kita nikmati dan Tuhan mau itu terjadi atas hidup kita. Dan 2022 ini kita akan lihat kebun-kebun anggur yang baru Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan bukakan untuk kita. Para musisi, teman-teman musisi, kebun-kebun anggur yang baru Tuhan akan bukakan. 2021 musisi di gereja kita habis-habisan kan. Semua tutup, kafe tutup, semua job-job tutup. Tapi saya yakinkan sama mereka, 2022 kebun-kebun anggur yang baru Tuhan akan bukakan untuk hidup. Gak usah takut, gak usah khawatir. Dan memang kita hadapi banyak musisi di luar menjerit di luar sana. Tapi anak-anak kita yang bersama-sama dengan kita, chosen by the King, mereka tetap melihat kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya itu terjadi juga di tempat ini, amin. Nah, saya kembali saudara-saudara, takut. Bagaimana? Apakah saudara-saudara takut menghadapi tahun ini, saudara-saudara? Percepatan sedang terjadi. Saudara-saudara, percayalah dunia ini memang semakin menuju kepada kesudahannya. Tahun 1960, saudara-saudara, penduduk dunia kurang lebih di 3 miliar orang. Kalau baca sejarah ya, ataupun statistik. Tahun 1998, penduduk dunia mencapai kurang lebih di 6 miliar orang. Pelipat gandaan terjadi, multiplied. Dan diprediksi oleh para ahli, 2035 nanti, penduduk dunia akan mencapai 9 miliar orang. Sementara dunia kita ini, bumi kita ini, idealnya diduduki ataupun dihuni oleh 3 miliar orang saja. Saudara coba pikir ya. Dunia ini idealnya dihuni oleh berapa? 3 miliar. Sekarang mendekati 7,5 miliar. 2035 nanti 9 miliar orang. Sementara idealnya hanya 3 miliar. Makanya kita sedang berebut sekarang saudara-saudara. Gereja kalau lambat-lambat tidak memultiplikasi kasih karunia Allah, enggak akan kuat nanti ke depan ini. Percayalah saudara-saudara. Percepatan sedang terjadi. Makanya dulu di tahun 60-an, tahun 40, 50, 60-an, tanah kita, orang itu kalau nanam padi, panennya berapa kali setahun? 1 kali. Mendekati tahun 2000, panen itu dipaksa 1 tahun 2 kali. Dan sekarang ini panen dipaksa 1 tahun berapa kali? 3 kali. Saudara-saudara, tanah kita ini juga makin rusak sebetulnya saudara-saudara. Bumi ini memang semakin rusak. Para peneliti berusaha dengan pupuk yang tidak merusak bumi, itulah pupuk kandang lah, apa namanya itu kalau organik. Tapi pada kenyataannya lebih banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Dan memang bumi ini semakin rusak, makanya percepatan itu terjadi di dunia kita ini. Jadi kalau kita nggak punya kasih karunia yang berlipat-lipat ganda, kita ketinggalan saudara-saudara. Kita ini akan dibodoh-bodohi oleh dunia. Tapi begitu kita memberitakan Injil, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dengar baik-baik, Injil itu yang akan menghidupkan kita. Dia pasti membela hidup saudara dan saya. Dan Alkitab tadi bilang bahwa kita akan membuka kebun-kebun anggur yang baru. Bapak Gembala sedang ada di mana sekarang? Sungai Liat untuk perintisan gereja yang baru. Saya waktu Bapak Gembala, wah puji Tuhan luar biasa. Kita ke GISI Jakarta merintis beberapa gereja di beberapa tahun terakhir. Kita buka Jambi, ada 2 di Jambi, kita buka Lampung, kita buka Bogor. Kita buka juga tahun lalu walaupun hanya online di Ohio, di Amerika. Walaupun jemaat gak banyak, tapi paksa terus. Saya bilang sama semua pekerja, tangkap kebenaran ini. Lakukan tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Kamu boleh bekerja luar biasa di tempat pekerjaanmu, tapi ingat kita dipanggil, kita dipilih untuk memberitakan Injil. Di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, hal yang kedua saudara-saudara, khawatir. Ya. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 berkata, dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah segala khawatirmu. Kalau kita udah serahkan saudara-saudara, itu berarti khawatirnya nggak ada di kita lagi. Tapi pikiran kita ini kan melihat dunia di depan ini, kita khawatir, kita takut. Bagaimana mau menginjil, bagaimana mau memberitakan firman, bagaimana seperti panggilan yang dipanggilkan kepada Rasul Paulus untuk pergi, saudara-saudara. Kalau saudara baca sekali lagi Galatia pasal yang pertama, nggak ada cerita Paulus yang lain. Dari perikop, ada 3 perikop di dalam pasal itu. Dan semua perikop itu dia menceritakan begini. Betapa kasih karunia itu yang mendorong aku untuk menjadi kesaksian untuk banyak orang. Multiplied grace, kenapa Rasul Paulus yang menjadi contoh? Kalau saya pikir-pikir kenapa Bapak Gembala kita ambil ayat-ayat ini. Oh, Rasul Paulus itu bertobat, dan dia bertobat, dia yang membuka banyak gereja-gereja di dunia ini. Dia buka di Roma, di Korintus, di Galatia, di Efesus, semua dia jalanin. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Jangan puas cuma melayani di tempat ini. Kita harus pergi, kita harus melakukan tugas panggilan kita. Kenapa orang gak melayani, saudara? Khawatir. Kenapa orang gak melakukan tugas panggilannya sebagai pelayan Tuhan, pemberita Injil? Khawatir. Gak bisa. Saya harus menghidupi anak saya. Saudara-saudara, percayalah Tuhan enggak kekurangan cara untuk memberkati engkau. Enggak kekurangan cara. Tuhan enggak pernah kekurangan cara untuk menyelesaikan masalahmu. Tuhan enggak pernah kekurangan cara untuk mempertemukan engkau dengan jodoh-jodohmu. Contohnya saya. 41 tahun saya baru menikah. Menikah dengan apa? Dengan mantan istri dari sahabat saya. Cuma sahabat saya meninggal kan gitu ya. Perlu kasih karunia, saudara. Gak usah khawatir, saudara. Jangan khawatir. Dan Alkitab bilang tadi sama kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Lalu apa katanya? Maka Ia yang akan memelihara engkau. Sederhana kalau kita kutak-kutik ayat ini. Kalau kita gak menyerahkan khawatir kita, maka kitalah yang akan memelihara hidup kita. Saudara lebih percaya Tuhan yang pelihara hidupmu atau dirimu sendiri? Alkitab berkata, celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Celakalah, saudara-saudara. Waktu kita mulai merintis di Jambi, saudara, pergumulannya panjang. Banyak hal, saudara. Bahkan sebelum Rock Jambi kita rintis, kita udah merintis di Jambi beberapa gereja. Ada berapa gereja kita rintis? Kurang lebih 8 ya, atau 10 kurang lebih, sama Batam, sama juga ada yang kemarin di mana? Di Riau. 10 gereja kita buka. Tapi Tuhan terlalu banyak cara untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Enggak khawatir begitu lihat tanah. Kalau dalam perintisan, saudara, dalam pelayanan kita, dalam gereja-gereja, setiap tanah yang kau injak akan jadi milik pusakamu itu tergenapi. Benar, saudara. Kita lihat tanah di sini, oh nanti jadi milik kita. Kita lakukan itu. Kita beli tanah di sana. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Cuma kadang-kadang kan gereja kita ini terlalu banyak berhitung. Hitung ini, pengeluaran itu. Enggak selesai-selesai, saudara-saudara. Pergi aja, maka Tuhan akan bukakan jalan-jalannya. Multiplied grace justru terjadi. Dan saya percaya waktu kita mulai di Jambi, di beberapa kota yang lain. Saya ingat waktu muda-muda dulu kita merintis, kurang lebih 79 gereja yang kita buka. Dan kita melihat bahwa pengalaman-pengalaman seperti ini, kita nggak boleh berhenti, saudara-saudara. Jadi di KGC Jakarta juga saya bersaksi. Saya ingatkan anak-anak, ayo semua buka lebih banyak lagi. Sebab Tuhan berkata kepada kita melalui Bapak Rohani kita, engkau akan membuka kebun-kebun anggur yang baru di tahun ini. Tuhan akan pelihara kita, saudara. Yang terakhir, bimbang. Bimbang itu bicara tentang tidak tetap hati, kurang percaya, ragu-ragu. Saudara, permasalahan kita orang Kristen ini gak ada yang lain. Orang percaya atau bukan. Itu aja. Percaya sepenuhnya atau setengah-setengah percaya. Tapi saya katakan tadi, setengah-setengah percaya sama dengan tidak percaya. Sedikit aja kita khawatir, kita gak percaya sebetulnya.
Dan itulah latihan iman kita sebetulnya. Makanya Tuhan pertemukan kita dengan latihan-latihan iman, ujian-ujian rohani, ujian-ujian waktu. Untuk melihat apakah kita ini betul-betul percaya. Kita masih bimbang atau enggak dalam hidup kita ini. Nah dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 21 firman Tuhan berkata. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang aku perbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Apa katanya? Hal itu akan terjadi. Saudara bagaimana dengan iman kita hari-hari ini? Kita sedang diuji di masa-masa yang sulit ini. Saya bilang tadi bahwa dunia kita ini sedang menuju kepada kehancurannya. Enggak bisa dibendung saudara-saudara. Ya, tiba-tiba kita gempa kemarin, wow banyak yang takut gak waktu gempa kemarin? Banyak yang takut gak? Saya waktu di jalan sih, saya langsung telepon istri saya, gimana Kak? Kami kan tinggal di apartemen di lantai 10. Enggak apa-apa bang, ya Noah gimana? Baik bang, enggak apa-apa. Kalian enggak lari turun? Enggak lah, ya kalau mau orang justru turun dari tangga darurat sesakan, jatuhlah ini, kami di sini aja. Ya udah selesai. Saya kebetulan lagi baru pulang dari mana, saya ada di lampu merah. Jadi pas berhenti memang ketahuan ada gempa dan saya lihat tiang-tiang listrik ada yang goyang-goyang. Saya bilang, saya ini gempa ini gitu. Saya telepon istri dan dia bilang, nggak apa-apa katanya. Udah abang pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kadang-kadang kita takut saudara. Gempa kemarin membuat kita, ada seorang hamba Tuhan bilang gini, waktu gempa terjadi, orang Kristen teriaknya apa? Saudara teriaknya apa waktu gempa yang ngalamin ini gitu? Kira-kira teriaknya apa? Gempa gitu kan ya. Hamba Tuhan ini tulis gini, kenapa orang Kristen gak teriaknya Yesus tolong. Ah, ini kan jadi masalah baru kan. Dalam pikiran saya kenapa lu tulis-tulis begitu di media sosial. Kan kalau bilang Yesus tolong, orang kan gak tahu gempa kan gitu kan ya. Ya orang kalau gempa ya teriaknya ya gempa kan gitu. Bukan berarti kita tidak sedang berteriak kepada Yesus. Nah kadang-kadang saudara-saudara, tulisan-tulisan seperti ini mengacaukan iman. Betul atau betul? Makanya istri saya bilang udahlah sayang, gak usah lagi tulis yang macam-macam di Facebook. Karena waktu masalah-masalah kemarin, mungkin ada beberapa saudara yang ngikutin Facebooknya istri saya. Gak usah, udah itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau mau tulis di Facebook kita, di laman-laman ini kita, media sosial kita, tulislah yang baik-baik. Tunjukkan dirimu gak bimbang dengan hal apapun. Saya jemput paksa istri saya kemarin. Desember kemarin saya kesana, saya bilang pulang udah, gak usah urusin yang begini-begini. Tapi kami bersyukur semuanya Tuhan selesaikan dengan luar biasa. Saudara, saya gak perpanjang lagi, jangan ragu saudara. Hari-hari ini, kalau kita memang menyadari kita ini dipilih oleh Tuhan, chosen by the King, gak ada rasa takut, gak ada rasa ragu, bimbang, gak ada rasa khawatir lagi dalam hidup kita. Tapi kalau kita cuma mengejar-ngejar apa yang gak perlu kita kejar, masa depan kita udah tahu itu di tangan Tuhan. Tapi kita sibuk ngurusin masa depan sendiri. Kalau itu yang menjadi fokusmu, kebimbangan akan datang, dunia menawarkan yang lain, maka engkau akan mengejar hal yang lain. Sebetulnya saya bilang tadi di akhir tahun 2021 kami diuji, saya merasa menyadari. Tapi waktu kami tahu kami ditipu, saya bilang sama istri saya gini, gak usah merasa bersalah. Saya sebagai suamimu, saya gak akan salahkan kamu. Uang kita hilang gak apa-apa, tanggung jawab saya. Wih, sok-sok pria kan gitu kan. Tapi memang saya bilang sama istri saya, gak usah merasa bersalah karena kamu yang paksa-paksa abang untuk ikut ini. Gak usah, itu saya. Beda waktu Adam di Taman Eden kan. Bedanya di situ. Waktu Adam di Taman Eden, dia bilang apa? Perempuan itu Tuhan, gitu kan ya. Kalau ini begitu Tuhan ingatkan, ampun Tuhan, saya yang salah. Saudara gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah bimbang. Tahun ini kita akan lihat bahwa kita akan membuka kebun-kebun anggur yang baru. Pesan kerajaan ini biar kiranya jadi berkat untuk kita semua. Beritakan Injil di masa-masa yang sukar ini. Sekali lagi saya ulangi, maka Injil kerajaan itu yang akan mengadakan yang tidak ada dalam hidupmu. Maka Injil kerajaan itu yang akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Maka Injil kerajaan itu
yang akan membuat mukjizat dalam hidupmu. Bukan yang lain saudara-saudara. Bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, bukan rajinnya kita dalam pelayanan, bukan saudara-saudara. Tapi waktu kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita hidup tanpa rasa khawatir, kita hidup tanpa rasa bimbang, kita membuktikan bahwa benar Dia Allah, kita dipilih oleh Tuhan. Seperti bulan ini chosen by the King, maka kita akan melihat tahun ini adalah tahun kelimpahan untuk hidup kita. Tuhan memberkati kita, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kemurahan-Mu ada atas hidup kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, sehelai di rambutku, amin Tuhan, tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kebenaran firman Tuhan menghampiri hidupmu, dan biarkan kebenaran firman Tuhan menjadi kenyataan-kenyataan rohani dalam hidupmu. Bahwa kalau engkau dipilih oleh Tuhan, dan pernyataan dari Bapa rohani kita, kita dipilih oleh Raja itu sendiri. Buktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup, anak-anak Raja yang luar biasa. Dan tahun ini ada banyak berkat-berkat dan janji Tuhan yang akan Tuhan curahkan secara luar biasa atas hidup kita. Tinggalkan rasa takut, tinggalkan rasa khawatir, tinggalkan rasa bimbang. Percaya hanya kepada Rajamu. Percaya bahwa Dia melindungi engkau. Percayalah bahwa rumah tanggamu pasti akan ditolongnya. Percayalah bahwa anak-anakmu pasti akan ditolongnya. Dia bersumpah demi dirinya sendiri untuk menolong engkau. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang saudara-saudara. Percaya sepenuhnya bahwa hidupmu diperhatikan. Hidupmu itu spesial dan sangat-sangat diperhatikan oleh Rajamu. Lakukan tugas panggilanmu, kerjakan apa yang menjadi perintahnya dalam hidupmu. Dan tahun ini hamba berdoa, jemaat di tempat ini mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Dipercayakan dengan lebih banyak berkat lagi Tuhan. Dipercayakan dengan lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Dipercayakan dengan perluasan daerah pelayanan ya Tuhan. Kami percaya hanya kepada Engkau, bukan kepada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah atas kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih di hadapan Tuhan. Sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Dia. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku.
Amin. Selalu menjaga, sehelai di rambutku tidak akan pernah terjatuh. Di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizin. Katakan dengan iman kepada Rajamu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan Yesus selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan menolongku, menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita memberkati Pak Togap. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan anugerah dan kekuatan Tuhan. Makin lama makin kuat menghadap Tuhan. Memberitakan Injil Kerajaan kemanapun pergi, dan Tuhan akan dimuliakan. Berkati semua kebutuhan. Berkati pelayanan di Rock Belesa, nama Tuhan yang diagungkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita persiapkan untuk perjamuan. Angkat roti di tangan kanan kita. Saudaraku, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak memberitakan Injil Kerajaan ke bangsa-bangsa, Alkitab mengatakan kita celaka. Kita belum menangkap apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah rock, representative of Christ Kingdom. Kamu harus keluar, beritakan Injil, tunjukkan perbuatan bahwa Kristuslah Raja. Angkat di tangan-tangan kita. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah roti di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga cawan sesudah makan Ia berkata. Cawan ini adalah cawan berisi darah perjanjian Allah yang dicurahkan bagi kita. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, warga kerajaan Allah bukan kacauan di tangan kita. Persekutuan kita dengan darah Kristus, mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh-sungguh ada hadapan Raja kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami memberkati umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Berkat sorga, multiplied grace ada dalam rumah tanggamu. Ketika kau mengulurkan tangan bagi orang sakit, dia sembuh. Ketika kau mengulurkan tangan bagi orang yang lemah, dia dikuatkan. Ketika engkau berkata-kata bagi orang yang sedang kesusahan, imannya dibangkitkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memperlengkapi kau dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Kau akan ditunjukkan engkau punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang besar. Dan semua orang di muka bumi menyebut engkau berbahagia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyirangkan dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran Sang Raja menguasai hati pikiranmu mulai siang hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita ini berkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.